Provinsi Riau pada hari ini Selasa 7 Juni tahun 2022 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Direktur Infrastruktur Ekosistem Keuangan Syariah Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, kemudian yang saya hormati Direktur Keuangan, kemudian yang saya hormati Bapak Direktur Pemantauan Program dan Kinerja Sekretariat Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, kemudian juga Pak Sekretaris, ini hadir juga nih dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, kemudian Direktur Industri Produk Halal Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, kemudian juga Direktur Industri Produk Halal Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, yang saya hormati Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah, yang saya hormati Kepala Perwakilan Anggaran Dasar sudah setuju, jadi tak ada lagi tergantung OJK aja. Itu sudah sampai kemarin depan Pak Opres, mungkin OJK nanti menolak itu. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan, hadirin dan hadirat, cece, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Pasien COVID-19 di rumah sakit sudah nol, Pak, beberapa hari ini, jadi tidak ada lagi terawat. Hari ini kita alhamdulillah juga hadir dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, cukup ramai nih. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih, Pak. Semoga ini menjadi motivasi bagi kami yang ada di Riau semakin meningkat nih, terutama yang berkaitan ekonomi keuangan syariah, dan sekaligus juga tentunya bagaimana kita bisa mewujudkan pariwisata halal dan lain-lain, yang ini semua adalah dapat meningkatkan ekonomi Indonesia dan ekonomi Riau, dan sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita semua. Ada 6,45 juta Riau ya. Sebagaimana tentunya kita tahu bahwa di Riau ini 87,11% adalah Muslim. Kemudian Riau ini juga sesuai dengan adat istiadat di sini. Adat bersendikan syarak, syarak bersendi kitabullah. Nah, jadi lebih kurang dengan kampung Pak Sekretaris nih. Minangkabau itu. Jadi artinya tidak bisa dipisahkan Riau ini seperti itu. Dan alhamdulillah dari apa yang kami ketahui, kita perkembangan ekonomi syariah di Riau ini sangat luar biasa. Dan ini juga didukung dengan komitmen masyarakatnya yang memberikan kepercayaan juga kepada Bank Riau KPD Syariah. Nanti biarlah Pak Andi yang menceritakan bagaimana perkembangan masyarakat Riau untuk Bank Riau KPD Syariah ini. Inilah kemudian yang mendorong Provinsi Riau untuk bisa mengoptimalkan peran pemerintah daerah pada kegiatan ekonomi syariah dan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Riau, yang ini juga sudah saya nyatakan dalam rapat pleno beberapa hari yang lalu. Bukan hanya sekedar menjadi salah satu pilihan, tetapi menjadi arus utama atau mainstream yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru
di ekonomi global dengan memanfaatkan populasi atau potensi permintaan yang begitu besar di Indonesia maupun dunia. Mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan ketulusan. Semua itu terlihat dari mekanisme pembagian risiko yang adil dalam pembiayaan syariah serta kehadiran keuangan sosial syariah seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Bapak Ibu yang kami hormati, Provinsi Riau memiliki komitmen yang tinggi dalam implementasi ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini dibuktikan dengan telah adanya regulasi terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Antara lain, ini berkaitan Perda Bank Riau Kepri Syariah. Yang kemarin juga Bank Riau Kepri Syariah ini masuk di dalam list yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan pada rapat pleno di Jakarta beberapa yang lalu. Jadi Bank Riau Kepri Bapak itu sudah top Pak di nasional Pak. Hanya menunggu waktu saja. Di sisi lain, saat ini Provinsi Riau telah melakukan juga pengembangan Quran Center, pengembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah di Provinsi Riau yang kita ini. Kami juga menyiapkan mubaligh para ulama nasional yang sekarang belajar juga di Jakarta. BCN ini adalah Badan Riau Creative Network yang ini memang semuanya yang duduk di sini adalah anak-anak kreatif yang ada di Kota Pekanbaru ini, dan yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta juga kawasan industri halal yang telah kami persiapkan untuk menjadi kawasan industri halal di Riau ini. Kita ada 4 kawasan, tapi untuk saat ini kita sudah siapkan kawasan di Tenayan seluas 50 hektar, dan juga kalau misalnya ada pengembangan nanti di beberapa daerah, kita sudah siap ada kawasan industri di Dumai, ada kawasan industri di Siak, dan juga ada kawasan industri yang ada di Indragiri Hilir. Jadi artinya kita serahkan kepada dunia swasta sehingga nanti juga industri halal juga ada di Riau. Kenapa kami juga kuat memperjuangkan industri halal ini? Karena memang beberapa waktu lalu Bapak Wakil Presiden telah berkunjung di sini, dan Riau ini sudah ditetapkan zona ekonomi syariah. Itulah awalnya kencangnya bagaimana pengembangan ekonomi syariah di sini. Setelah Bapak Wakil Presiden memberikan semangat kepada kami di sini pada waktu itu kehadiran beliau di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Pada waktu itulah Pak Wapres menyampaikan kepada kami, ada nggak sini kawasan industri Pak Gub? Saya bilang ada. Nah, sebaiknya di Riau ini ada kawasan industri halal, sampaikan begitu. Dan ini sejalan dengan potensi yang ada di daerah ini. Kita punya kelapa sawit yang sekarang terluas di Indonesia 3,4 juta hektar. Banyak industri turunannya juga belum seberapa kalau dibandingkan dengan Malaysia. Jauh kita di bawah Malaysia. Padahal negara kita ini besar.